Audio, audio, lighting. Oke, kamera, rolling, action. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya, yaitu pembangkit listrik yang energinya berasal dari surya atau matahari. Fungsi PLTS beragam, bisa menjadi pengganti sumber listrik yang ada di rumah, bisa menjadi backup listrik ketika terjadi pemadaman, bisa juga menjadi sumber listrik utama yang digunakan di rumah, industri maupun di UMKM. PLTS menggunakan komponen bermacam-macam. Yang pertama yang pasti adalah panel surya. Panel surya berfungsi untuk menangkap sinar matahari dan berubahnya menjadi energi tegangan DC. Kemudian diterima oleh MPPT atau SCC yang berfungsi untuk menyetabilkan tegangan dari surya panel yang berubah-ubah. Kemudian tegangan tersebut dimasukkan ke dalam inverter dan dikonversikan menjadi listrik tegangan AC yang biasa kita gunakan di rumah. PLTS bisa mengurangi tagihan listrik karena ketika kita menggunakan PLTS, kita bisa menggunakan seluruhnya energi yang ada di rumah, listrik yang ada di rumah ataupun di industri, semuanya di cover menggunakan PLTS. Tetapi juga bisa digunakan sebagian, misalkan di siang hari kita menggunakan PLTS, kemudian di malam hari kita menggunakan PLN. Secara otomatis tagihan listrik bulanan kita akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Itulah salah satu fungsi kegunaan PLTS untuk mengurangi tagihan PLN bulanan. Mati lampu. Oh, dead. PLTS dibagi menjadi 3 jenis: on-grid, off-grid, dan hybrid. Yang pertama kita membicarakan soal on-grid. On-grid itu berarti kita menggunakan daya dari matahari langsung dirubah menjadi energi listrik AC yang langsung kita gunakan. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari on-grid itu sendiri. Yang pertama, on-grid sangat minim biaya. Jadi bisa dikatakan on-grid murah karena dia tidak membutuhkan banyak komponen. Dia hanya membutuhkan panel surya, kabel, dan juga inverter. Nah, itulah keunggulan dari on-grid. Tapi di sini ada juga kekurangan dari on-grid. On-grid hanya bisa beroperasi pada siang hari. Yang kedua, on-grid tidak bisa beroperasi jika terjadi pemadaman listrik di rumah. Dan juga pemasangan on-grid itu juga harus memerlukan kWh meter eksim, ekspor dan impor. Kenapa? Karena jika hasil dari panel surya kita itu melebihi dari beban yang kita gunakan di rumah ataupun di perusahaan, listrik tersebut akan lari ke PLN atau kita menyetor ke PLN. Tetapi ketika kita menyetor ke PLN, akan terjadi error pada kWh meter kita. Dan jika kita nyetor ke PLN atau kita memberikan listrik ke PLN, kita malah harus menanggung biaya tersebut. Jadi kita memberikan listrik ke PLN tapi kita harus membayarnya. Itulah kekurangan dari sistem on-grid jika tidak menggunakan kWh eksim. Lanjut ke sistem berikutnya, yaitu sistem off-grid. Sistem off-grid sama halnya dengan on-grid. Di sini terdapat beberapa kekurangan dan juga beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama, dia bisa digunakan pada malam hari. Yang kedua, dia tetap bisa menyala meskipun terjadi pemadaman listrik. Itu keunggulannya. Dan dia memiliki penyimpanan berupa baterai yang jika produksi dari panel surya itu melimpah, bisa dialirkan ke baterai. Namun, ada juga kekurangan dari off-grid. Yang pertama,
membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau lebih banyak dibandingkan dari sistem yang sebelumnya. Yang kedua, energi yang kita dapatkan dari panel surya itu tidak langsung digunakan, melainkan disimpan terlebih dahulu ke dalam baterai dan baru dari baterai dialirkan ke inverter dan diubah menjadi energi AC. Oleh sebab itu, sistem off-grid tidak bisa langsung digunakan seperti sistem on-grid. Dia harus melalui baterai dan hal tersebut membuang banyak energi. Jadi tidak bisa digunakan secara maksimal. Yang ketiga, terlalu banyak komponen, terlalu banyak part-part yang terdiri di dalam sistem off-grid ini. Mulai dari baterai, mulai dari inverter, mulai dari SCC, dan lain-lain. Lanjut ke sistem yang ketiga dan terakhir, yaitu hybrid. Hybrid adalah gabungan dari kedua sistem, antara on-grid dan juga off-grid. Di sini hybrid termasuk yang paling bagus atau yang paling baru, karena dia sudah disempurnakan antara on-grid dan juga off-grid. Terdapat beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari sistem hybrid tersendiri. Yang pertama, kekurangannya adalah dia membutuhkan biaya yang berlebih untuk bisa mendapatkan sistem hybrid itu. Namun di balik itu, sistem hybrid, sistem yang paling canggih saat ini, gabungan antara sistem on-grid dan juga off-grid. Dia bisa digunakan pada malam hari, dia bisa digunakan pada saat mati lampu, dan energi yang digunakan langsung dari panel surya langsung dialirkan ke inverter, dikonversikan menjadi listrik AC dan langsung bisa digunakan. Memang pada dasarnya PLTS energinya berasal dari surya atau dari matahari. Namun meskipun begitu, di kala mendung ataupun di kala hujan, PLTS masih tetap bisa digunakan meskipun dengan hasil yang kurang optimal. Tapi bukan berarti PLTS mati atau sama sekali tidak bisa digunakan. Dia tetap masih bisa menyerap sinar matahari meskipun hanya sedikit ataupun kurang optimal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini kita menggunakan listrik yang berasal dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Dan bahan dasar PLTU yaitu batu bara atau fosil. Dan hal tersebut menyebabkan bahan bakar yang ada di dalam bumi ataupun batu bara yang terus-menerus kita gali dan kita jadikan sebagai sumber daya PLTU, lama-kelamaan akan habis, lama-kelamaan akan terkikis terus-menerus. Selain itu, sisa pembakaran dari PLTU, karbon dioksida, menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan kemudian kita sebut sebagai global warming. Mengapa harus PLTS? Mungkin ada banyak sekali jenis pembangkit listrik yang ada di dunia ataupun di Indonesia sekarang. Mulai dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya. Tapi mengapa harus PLTS? Karena sebuah keuntungan besar kita hidup di Indonesia, kita hidup di bawah garis khatulistiwa yang dilewati garis khatulistiwa secara langsung. Dan hal tersebut menyebabkan energi yang ada di Indonesia, terutama yang dilewati garis khatulistiwa itu jauh lebih besar. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu menggunakan PLTS? Kenapa harus PLTS yang kita pilih? Karena kalau untuk membangkit listrik tenaga air, kita harus berada di dekat sumber air ataupun sungai ataupun laut, dan untuk membangkit listrik tenaga angin kita harus berada di tempat yang memiliki banyak angin. Makanya di sini kami menyarankan menggunakan PLTS yang lebih maksimal karena dimanapun bisa digunakan. Masa hidup PLTS sendiri sangat panjang. Di sini perusahaan mengklaim, perusahaan panel surya bisa mengklaim panel tersebut bisa digunakan selama 25 tahun. Bahkan dia berani menggaransi selama 10 tahun. Jadi itu kenapa alasannya kita harus menggunakan PLTS atau memilih PLTS sebagai pilihan untuk mengganti energi listrik yang ada pada saat ini. Ya, kita anggap saja seperti kita menanam saham, kita membayar mungkin dengan biaya berlebih di awal, namun kita bisa mendapatkan dalam jangka waktu yang sangat lama.
Mungkin ada beberapa orang yang masih ragu menggunakan PLTS karena kita harus memasang sistem di rumah, kita harus menyiapkan baterai di rumah, dan mereka takut jika terjadi sesuatu atau mungkin terbakar atau mungkin meledak. Sebetulnya PLTS sendiri seperti inverter, dia memiliki banyak sekali sistem keamanan, mulai dari pengisian yang berlebih, mulai dari kegagalan sistem ataupun yang lainnya. Jadi bisa kami katakan atau kami pastikan di sini bahwa PLTS itu sebetulnya aman selama kita memasang atau menggunakan prosedur yang benar. Kalau masalah PLTS mahal atau tidak itu tergantung pada berapa daya yang terpasang di rumah Anda, dan juga sistem apa yang Anda pilih, yang akan Anda gunakan, dan itu semua bisa menyesuaikan. Dan bahkan kita bisa memulai secara bertahap, tidak harus langsung secara bersamaan. Kita bisa mencicil mulai sedikit demi sedikit, kemudian bisa sampai sistem itu selesai dikerjakan. Untuk info lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah, atau bisa langsung berkunjung ke store kita, CV Solo Surya Panel, yang ada di Pucang Sawit, Solo, Surakarta.